dalam motor tumur mobil pribadi dan mobil perada pas pecah bodi motor akun bodi ya sini saya lepas aku patah aku pendek sebelahnya tutup dah atasnya pokoknya enak sebelahnya ada cacat sebelahnya. Berapa tahun saya 3 tahun berhasil ini mati upi dah nanti ini tak tahu tidak berat kencing tak tidak. Jadi teman-teman mukjizat Allah yang turun kalau dukun medis dukun dengan medis sudah puas. Kalau kini berobat teman-teman. Akhirnya melihat dari mukjizat Allah itu yang turunkan sayur ini kalau turun renan kan akan kita jual. Sayur orang mati beribu. Datanglah pengajian Al-Quran bukan macam bukan dari ustaz, bukan dari ulama, orang biasa lah, guru sekolah SD. Jadi mempelajari Al-Quran itu pakai papan tulis ya, menguasai isi Al-Quran, bukan untuk dibaca ya, bukan untuk disahihkan kan, pakai papan tulis, menurut pola. Baru tahu cakap itu, penyuruh duduk Tuhan, penyuruh tegak, penyuruh maling. Jangan ngaco, kalau ngaco musab mukul itu busuk. Allah tidak melarang sana, Allah tidak minta lagi. Dia jadi nggak cakap. Jadi kita nak nurun kata-katanya, kita nak ngerti di bahasanya. Iya. Kalau tidak ngerti, coba kau teks. Anak kau bisa menguasai bahasa Inggris, belajar tidak dengan anak kan nyuruh beli rokok tu bahasa Inggris, bahkan pergi. Iya Pak. Tidak marahin itu deh. Jadi Al-Quran itu banyak penelitiannya nak mengetahui bahasa kita tu sebab dari 6 pola pecah menjadi 14 sudah tu strip ibdal, hukum ibdal. Baru tentu gua dia, kamu, rumah kami. Nah itu hudan pedoman. Baru tentu kita merangkaikan sebab Al-Quran itu kalau kita tengok bahasa Inggris contoh dengan bahasa Indonesia. Long life education. Artinya pendidikan seumur hidup. Yang mana seumur hidup? Yang mana yang long? Sedangnya pangkal long life. Long itu panjang. Seumur hidup itu di mana? Nah berarti pindah baru diakur kan. Baru tentu enak aman untuk ngaji Quran pukul macam itu bin abba kin akka bin abba in mama en amma kin akka ati en makan. No. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia berselisih kan. Long life education, pendidikan seumur hidup bahasa kita. Sedangkan pendidikan seumur hidup itu long tetap angka sedangkan itu seumur hidup di ujung nak. Kalau orang tidak belajar mau makan apa? Sama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belum arti, itu baru pengalihan bahasa. Yang artinya asli. Hakikat. Tulis Bismi artinya menurut atau atas atau dengan. Mana yang bagus keliman? Apa yang atas, apa yang dengan, apa yang menurut? Menurut. Nah, set Bismi artinya menurut. Allah tentang Allah, ya? Allah. Ar-Rahman adalah ilmu, Ar-Rahim dua kepastian. Apa kepastian menurut setan, apa kepastian menurut Allah? Maka Bismillah. Saya menjadi hidup berbuat menurut ajaran ilmu Allah Al-Quran Nur Rasul Muhammad. Itu isi Bismillah. Kalau kamu nak tahu, kalau kamu nak ngetes, terserah aku gini. Catat, tidur. Kalau ada mimpi besok pagi, potong kupnya leher. Nah, mama kita tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menjadi hidup dan berbuat menurut ajaran ilmu ya Allah Al-Quran Nur menurut sunnah Rasul Muhammad. Tidur. Kalau ada agak sedikit pun kamu mimpi, saya bayar 10 juta. Biasanya mimpi apa tuh? Nah, kalau kita mimpi buruk itu ini nah apa baik sebab kita kok pikiran kita siang-siang kok makan galau, kalau ada makan kok ada tai. Kok kalau ada makan ada makan tai. Kok kalau ada makan ada tai dah. Keburin memang tai mata, tai kuping, tai hidung. Kudu makan kok. Ada yang masuk gitu itu. Nah, pendengaran kita cuma makan. Mata di mana makan? Bandar ya. Kenapa muka melihat, muka nampak? Aku di dalam pola biji mata kau tuh. Iya. Nah, aku nampak kau, ada pola kau di dalam biji mata aku. Iya. Coba pola biji mata kau ke detik pandangan macam kau sebelah. Nampak tidak? Nah, tu cuma makan tuh. Masuk dia. Masuk. Hidung di menciuman, makan ke hidung. Bukan tai burit. Makanya kita harus berwudu, harus bersuci, harus tiap kali kita mandi itu istinja. Bersinja dia. Harus
Itu itu baru kita berwudu. Aku contoh. Aku jelasin kamu. Jangan kita tahu baik. Oh, aku dah sholat. Arti kata di dalam Al-Quran 37.666 ayat. Satu ayat baik menjelaskan bahwa itu sembahyang tidak. Yang ada sholat. Sholat. Tidak ada sembahyang enggak. Sholat. Arti sholat adalah doa. Arti doa sedang harapan. Arti sedang harapan mudah-mudahan. Bisa diterima, bisa ada. Nah gitu. Jadi kita negakkan sholat. Mudah-mudahan sholat kini nurut sunnah Rasul Muhammad melaksanakan perintahmu ya Allah. Mudah-mudahan doa akibat aku kini nurut sunnah Rasul Muhammad melaksanakan perintahmu ya Allah. Mudah-mudahan. Diterima dak ya urusan Nah, dia. urusan dia. Tapi kita juga tidak mengerti. Setelah kita ambil wudhu. Nah, itu wudhu al-faradun ala yalillah ta'ala saja. Aku ambil wudhu fardu atas kubnul ajan Allah. Belum. Ya Allah, seperti air ini yang menyucikan mulut saya ini dari segala kotoran. Dengan ilmu ya Allah Al-Quran nurun sunnah Rasul Muhammad, maka bikin mulut saya tidak mencicipi yang Allah larang. Nah, kan kita hidup di mulut tidak mencium ada larang, tidak mencium ada larang, tidak melihat yang ada larang, tidak mendengar yang ada larang, tidak memikirkan yang ada larang, tidak menyentuh yang ada larang, tidak melangkah ke tempat yang Allah larang. Siapa yang berjanji? Kalau kita melanggar kita kutuk Awak dewek menjanji pada diri dia tuh melanggar. Tengok tino elok. Itu jaga isi hati ucapan laku. Baru tahu. Isi hati Al-Quran, ucapan Al-Quran, perbuatan Al-Quran. Kita kini kok susah. Bahasa itu dia diketek-ketek. Haram. Apa arti haram? Dilarang, sudah, itu. Berarti setiap dilarang itu salah, menimbulkan dosa, mempunyai akibat yang tidak bagus gitu ya. Untuk diri kita Nah, sendiri. untuk diri sendiri. Jadi masuk kita jangan kata mak, kata ayah. Haram kata orang haram. Sulit tidak ngaji yang kelolo namanya dibudai orang Israel. Sudah masuk satu kuah pendudukan. Makna Maco deh. Coba contoh. dan Maco galak kantuk dah. Coba kasih maco kantuk. Yo, ada ngerti. Mata hati batin. Coba kalau maco komik. Sampai terbegisu, dia tengok main HP gini sampai begisu. Cuma cukup Quran. Kenapa? Yang dibaca dia tak ngerti. Isi hati tak berlaku, tak tahu tak pun toh. tanpa makna. Tanpa makna, dia ngerti. Ya, ngerti. Kalau bahasa orang begini tidak tersedia di hati ikrar lidah tu nak ngerti. Maksud ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau bahasanya segala puji bagi Tuhan, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sekon. Alhamdulillah hati horobil nyawa. Alhamdulillah horobil alamin, perasaan manusia yang benar-benar manusia punya perasaan sudah wujud. Tak gampang kalau kita ngaji. Itu ngaji hakikat. Alhamdulillah hati horobil nyawa kena muduromu ya ka urat. Alhamdulillah horobil alamin arrahman nur maliki daging jomidin darah. Anak muduromu. Jadi kita yang itu baca itu tahu dah. Coba Adam diciptakan 30 abad bernyanyi. Pas mokonyo napas ke atas ke bawah aku sehari semalam 3.600 yang mengatur detak jantung urat nadi yang tengok ke situ itu nama Allah sehari semalam 3.666 ucapan cikok kalau jangan di luar Tuhan ada buntayangnya. Cukup kuasa. Ya Muhammad kalau demi engkau tidak aku keciptakan kerajaanmu yang dalam ini katanya. Untuk itu Allah menurunkan hambanya untuk apa? Untuk memuji keagungan dan kemuliaannya, kebesaran, kekayaan dan kesuciannya. Sudah dipuji, sudah dipinta pesannya dibagi, tinggal makan terus. Dusta awak depannya. Itu maksudnya. Sedangkan titip ke sesama manusia, sedangkan kita masuk di diri kita ni apa? Jelas. Yo, Tak ada. masuk di diri kita kok apa namanya? Macam kau lah, nitip aku duit, tiba aku agak gila makan dulu duit, marah. Sedangkan kita kan awak tahu lah kedungin. Predikat hitam sholat tidak ada kata-kata musuh surga. Predikat hitam sholat tidak ada melepaskan dosa. Tidak ada predikat yang sholat untuk melepaskan api neraka. Yang ada predikat melapor atas suatu perintah Allah. Perintah yang mana? Jangan bikin kau hadingal. Dikit demi sedikit bisa menjadi bukit, titik demi titik bisa jadi cantik ya. Jadi kata di dalam persoalan itu tadi kan mencegah perbuatan keji mungkar. Keji apa? Bongkar dulu keji itu. Mungkar itu bongkar dulu, mungkar. Di mana kena? Apa di luar diri, suruhnya apa di dalam diri. Kalau di dalam diri itu perbuatan keji mungkar itu perbuatan keji mungkar bukan gitu. Dalam diri kena.
Nah, sudah dibuang tuh tadi kan baru-baru hadis Rasul mengatakan tentang salat. As-salatu mi'rajul mu'min kata Rasul. Salat itulah adalah gunanya mengerah segenap kemampuan kita untuk meningkat ke diri mencapai muslimu mukmin, orang beriman kepada Allah. Orang sudah beriman, yang beriman kepada Allah jarang. Beriman baik. Bahaya. Ngapu? Karena beriman baik kan kok. Maka disebut dalam kata iman di dalam hadis Rasul al-imanu aqdun biqalbi wa iqraru bi lisan mu'amalu bil arkan kata Rasul. Iman itu berdasarkan dari sisi hati yang lemah. Makanya kita itu Pak kan. Wa iqrar dari sisi yang menggemar jadi ucapan. Wa amalu bil arkan lakukan perbuatan harapan ucapan perbuatan pas praktek yang tadi menurut Quran berarti iman itu adalah hidup. Makanya muslim semua di dunia ini karena manusia hidup itu mempunyai sisi hati, mempunyai ucap, mempunyai laku dan perbuatan. Apabila sudah mati ada lagi dah. Habis iman, tidak ada kata pertolong yang hidup bisa menolong mati. Itu tidak ada kata pertolong yang hidup bisa menolong mati. Bina yang hidup, santunilah hidup, bantulah yang hidup, yang mati Allah. Nah, karena contoh kita ke muslimin baca pada doa arwah itu. Kalau babah habis mupa orang sebelum macam mana sampai. Nah itu jadi sebutnya. Iman itu adalah hidup yang bagaimana. Memang benar manusia kalau ada di isi hati ucap laku udah sampai ke mana-mana udah. Kau ujung dunia. Udah sampai. Berarti iman itu adalah hidup katanya. Nah, hidup yang bagaimana? Hidup yang didasari dengan ajaran ilmu Allah, Al-Quran, Nur, itu baru iman bil haq. Nah, cuma hidup kita dua seluruh. Kalau bahasa orang pengen apa kiri apa kanan, apa hak apa yang batil. Bahasa gampang itu nyebut. Menjalaninya. Hanya menjalaninya. Mana bentuk yang berhak yang dikatakan iman batil. Nyuma kesal juga, nunggit juga, doa panjang juga, ya. Dipanggil orang ustaz, tapi hati ya belum tentu sesuai dengan perkataan dengan ilmu yang dijabatan. Ya, itu namanya bil batil. Bil batil itu mengingkari sami'na, asoina. Pertama dia sudah sami'na belajar, atokna ajarkan. Kufron merubah dirinya dah. Dengan dia tahu bisa paham. Setelah tahu lah segala macam dia asoina, mengingkari. Itu yang besar sekali hukum. Nah, di situ. Nah, jadi di situ namanya iman bil batil. Itu mana bentuk hidup itu? Munafik jatuhnya. Iya. Munafik ya? Munafik. Arti kata munafik di situ mengingkari. Syirkun di dalam Al-Quran munafik itu dia mengingkari. Udah tahu dilarang dibuat. Malah dibuat pelanggaran. Sama kayak kita lalu lintas ditilang gitu. Tilang itu kan. Itulah dosa itu. Itu yang besar. Iya. Orang kadang enggak paham mana rokok dia. Orang mengaji Quran itu mengaji itu kan istilahnya harus paham. Banyak arti kata ngaji, ya. Ngaji itu arti kata belajar. Arti kata belajar apa, Bu? Memahami. Belum objektif. Mencari sesuatu yang belum tahu, menjadi tahu. Belajar itu motivasinya, artinya belajar itu untuk mencari tahu. Jadi kalau bahasa kita belajar itu motivasinya itu adalah ingin untuk mencari tahu. Apabila tahu nang apa? Mengingkari. Macam gini kalau belajar. Atres itu kan belajar. Atres. Belajar apa? Belajar buka mesin, belajar nyupir, belajar berdagang, belajar ngaji, itu baru atres. Belajar itu proses untuk mencari tahu. Belum berobjektif itu tuh. Bahasa Indonesia kata proses muka main lagi. Iya. Tak gampang itu tak. Kata kita belajar jalan belum, masih diproses. Belajar. Baru cara umum. Ibaratkan orientasi. Mau kemana arah? Apa yang mau dipelajari ya? Apa yang dipelajari? Sihir kah? Mesin, otomatis, apa nak belajar ngaji, apa nak belajar nyupir, belajar dagang, belajar bertani. Iya. Jangan gampang itu lah, belajar bicara. Jadi arti kata belajar proses untuk mencari. Makanya anak aku ke sekolah. Ya. Kau tahu arti kata belajar? Ya, arti kata belajar itu prosesnya ingin untuk mencari tahu. Ingat, bukan kata aku, bukan kata mak, kata aku. Tentu aku ingat itu. Banyak proses. Macam aku tanya ke orang kuliah, arti kata bahasa. Dia kan tahu, cuma khusus untuk berkomunikasi itu baru mata cara, metoda. Arti bahasa tuh
untuk menyampaikan kehendak sesama bangsa. Bahasa Indonesia untuk menyampaikan kehendak sesama bangsa Indonesia. Selain bahasa Indonesia nggak bisa kan? Nggak bisa kita warga negara Indonesia menguasai bahasa Indonesia. Iya. Macam itu. Hah? Muslim sama mukmin beda tuh. Muslim sama mukmin sama mukmin beda. beda. Gimana bedanya tuh? Mukmin Islam, Muslim, mukmin. Beda tuh kan tuh? Nah, dengar saya ya. Apabila kamu sudah mencapai muslim mukmin, muslim itu Orangnya. mukmin yang beriman. Oh, berarti adalah orang Islam yang nggak Nah, beriman. jadi agamanya aja Islam. Nah, itu. Jadi kata-kata di dalam Al-Qur'an itu muslim itu manusia. Mukmin orang beriman. Nah, jadi kata dalam Quran, apabila kamu sudah mencapai muslim mukmin, orang beriman kepadaku, kata Allah, jangan dibiarkan muslim mukmin yang lain mati kelaparan tidak makan, pupur atau kafir mukmin kamu. Yang mana? Yang 3 aznab. Anak yatim, fakir, miskin. Aku tebarkan rezeki di muka bumi ini melalui uluran tangan kata Maha Allah akan mengambil itu ya. Dan aku titipkan 2,5%. 2,5% itu tuh hak anak yatim fakir miskin. Jangan takut Anda bersedekah, akan kuganti 100 lipat ganda. Apabila kamu berikan, pengancaman Allah sangat kuat. Utang sekop motor hilang sekop motor. Utang sekop mobil hilang sekop mobil. Ditahannya rezeki orang miskin ya. Makanya Allah itu memberi hambanya rezeki banyak yang rezeki ketinggalan, tunda. Ditunda. Yang itu tidak dilaksanakan. Kita sholat itu berdirikan ngelapor. Nyomok. Hah? Kalau nyebur bunyi sudah sholat. Nah, illallah. Tidak ada Tuhan sudah. Kalau nyebur wujud di depan kita. Kata kau tidak ada Tuhanmu selain aku yang kamu sembah. Kenapa pesan aku tidak kamu titipkan? Katanya. Dusta. Tidak. Nah, makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, la tudrikul absyar kata Allah. Dia Allah tidak bisa lihat dengan penglihatan. Wa huwa yudrikul absyar. Apa yang kamu lihat, aku Maha melihat. Apa yang kamu ucapkan, aku Maha mendengar kata Allah. Ya. Wa huwa latiful khabiru katanya. Dia Allah adalah zat yang maha halus lagi maha waspada di mana tempat zat dirasa. Ketil sakit enggak? Nyu tuh. Kalau ketil sakit gede tikin nyu enggak dirasa. Jadi zat itu adalah rasa. Zat yang maha suci yang tolak dia. Mau dibina jangan sampai zat itu makan najis haram kalau tidak nak isuk segoha nyuci di kita ani Ini neraka ya. yo Pakai api ya. ini mau kotor dak. Iya. Maka dihaluskan dulu, dikupas dulu. Ya. Kalau kita rajin sholat, wujud mesti sholat tidak tahu, rajin bersedekah. Kita bersedekah, Allah tidak boleh kita berpoya-poya. Allah tidak akan memberatkan kita hidup bersedekah. Tetapi cita-cita muslim mukmin memperbanyak sedekah dan beramal ijriyah. Nak lebih, menton tahu ada cukup, nak magikan sih. Kenapa dah tidak lebih? Kurang berkah. Itu makanya orang muslim disuruh kaya, Pak. Nah, Bukan suruh miskin. bukan suruh miskin lah. Tidak itu Allah miskin. Pertama kaya harta, kedua kaya hati. Ilmu itu, harta bukan pewaris adalah ilmu. Hidup kita berdasarkan dari ilmu atau karir. Pakailah ilmu itu bagi diri kita dan membangun orang lain. Nah, tentu janganlah kamu membangun harta kekayaan di atas penderitaan orang lain. Bukannya tidak boleh. Kalau kita lah sudah keluarkan 2,5%, walaupun kau duit kalau lagi banyak ini ke ruko diri kan, lah sudah kita keluar kan. Udah bersih ya? Nah bersih. Itu namanya korban. Maka orang muslim disuruh Baik, tidak boleh. Tapi Musuhan. bukan cukup untuk baik. Baik punya. Kalau cuma baik, bermasalah. Sekali kan saya sebutkan ya. Kenapa kita tidak boleh membuka aib orang lain di depan orang lain? Kenapa kita tidak boleh mengumpat dan memuji orang lain, keji dan mungkar? Manusia Allah menciptakan manusia satu unsur. Setetes air hina. Belikum ma'in dafiq wa hujum membaini wa taraik. Kejadikan manusia dari setetes air hina, dari memancar dari tulang sulbi dan tulang rusuk. Laki-laki memperempuan. Ini sempurna. Salah. Nah, jadi di situ saya. Tahu kita dijemput? Iya. Dari di situ. Nah, Adalah nanti. Nyepak. Berjalan pula tegak tuh masih berada. mana tak tegak tuh, yo. Allah.
Nah, tegak duduk macam mana kita sholat? Apa bacanya dia? Hah? Apa bacanya untuk tegaan? Enggak tegak tuh Allah Akbar. Baru begitu ngapa jadi begini? Apa namanya itu? Sehat. Akhirnya itu. Menggunakan tubuh tuh. Makan. Makan. Alpo lah. Jangan. Pengen aku gitu. Sebab engkau dia ada contoh ya. Kau tegak, kau duduk, kau ruku, kau menjangkung gitu. Itu Allah semua. Mungkin dibuat rangkaian gerak hidup. Kau tidak di sholat lain pun Allah, ada sholat mahram pun Allah. Berdoa suruhnya macam tu, digertikan oleh kamu betul. Tegak kamu tu kena aku, kau tak ikut. Duduk kamu kontrak dari aku, baring kamu kontrak dari aku, mencangkung kamu kontrak dari aku. Nak seorang lain pun Allah. Nah itulah maknya supaya dilazimkan Allah Akbar tegak Allah